Halo, Assalamualaikum. Hai teman belajar. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman belajar kita nih. Sebelumnya, pada materi deflasi, ada yang bertanya, apakah mencetak uang itu benar-benar solusi untuk menghadapi deflasi? Nah, untuk yang belum nonton video deflasi, tonton dulu ya, biar nyambung ke pembahasan yang ini. Nah, jika ditanya apakah mencetak uang ini benar-benar solusi untuk mengatasi deflasi, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, jadi jika mencetak uang ini dilakukan dengan kebijakan analisis yang baik, tentunya dengan cermat, maka bisa mengatasi deflasi. Tapi apabila kebijakan analisisnya kurang tepat atau tidak mendalam dan menyeluruh, bisa membawa kita pada jurang inflasi. Nah, jadi kondisi inflasi itu, nah kalau inflasi itu kan kondisinya uang lebih banyak daripada barang. Nah, sedangkan deflasi yang kita bahas kemarin, kondisinya uang lebih sedikit daripada barang. Nah, yang diharapkan adalah kestabilan ekonomi kan dalam setiap kebijakan-kebijakan kan yang diharapkannya kestabilan ekonomi di mana uang yang beredar diharapkan seimbang dengan jumlah barang yang ada di pasaran sehingga kondisi ini menjadi ideal. Nah, tapi kondisi ideal ini kan susah untuk didapati gitu kan. Nah, karena susah didapati, biasanya pengontrol ekonomi itu akan mengusahakan kondisi ekonomi dalam keadaan yang inflasi. Karena kalau kondisi deflasi itu agak membingungkan dan susah untuk dikontrol. Nah, jadi ekonomi itu diarahkan untuk inflasi namun bukan inflasi yang berat. Jadi inflasi yang ideal itu, nah inflasi ideal itu yang diharapkan berkisar 2 sampai 3%. Nah, minimal di angka 1,5% dan maksimalnya di angka 3,5%. Dengan inflasi ideal seperti ini, barang-barang harganya masih terjangkau oleh konsumen dan pengusaha juga masih mendapatkan harga yang lumayan tinggi. Jadi giat ekonomi masih semangat gitu. Giat ekonominya tidak lesu. Nah, ini kondisi inflasi ideal yang diharapkan. Nah, dengan mencetak uang, kita deflasi. Kemudian dengan mencetak uang, apakah bisa jadi solusi? Ya bisa. Tentunya dengan analisis kebijakan. Mencetak uang itu kan tidak serta-merta langsung cetak gitu. Ada tahapannya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, ada 6 tahapan dalam mencetak uang. Nah, ini harus dilewati tahapan mencetak uangnya. Nah, 6 tahapan dalam mencetak uang. Nah, yang pertama ada tahapan perencanaan. Nah, tahapan perencanaan inilah Bank Indonesia, jadi untuk mencetak uang ini di setiap negara punya bank sentral yang berwenang. Nah, kalau di Indonesia, bank sentral yang berwenang itu namanya Bank Indonesia. Nah, dalam tahapan perencanaan ini, Bank Indonesia akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam membentuk analisis kebijakan. Berapa banyak sih uang yang diperlukan untuk menstabilkan keadaan deflasi? Nah, jenis apa saja misalnya kan? Berapa banyak, kemudian faktor-faktor pencetus inflasi lainnya juga diperhitungkan. Pokoknya dalam perencanaan ini dibahas dengan cermat gitu. Jangan sampai pencetakan uang ini malah membawa kita ke dalam jurang inflasi berat. Nah, seperti itu. Kemudian sudah lewat dari tahap perencanaan, masuk ke tahap pencetakan uang. Nah, setelah masuk ke tahap pencetakan uang ini, uang akan dicetak oleh Perum Peruri. Nah, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, kalau Perum Peruri merasa tidak sanggup mencetak, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya yang terpercaya. Diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga, setelah percetakan adalah
pengeluaran uang. Nah, dalam tahap ini BI berwenang, dia mempunyai kewenangan untuk emisi uang baru, untuk emisi uang baru, untuk pencetakan uang baru, baik dari desainnya, dari kemajuan teknologinya, biar tidak mudah untuk dipalsukan dan sejenisnya ya. Ini di tahap pengeluaran. Kemudian yang keempat, ada tahap pengedaran. Nah, setelah uang baru dikeluarkan resmi, maka masuk ke tahap pengedaran. Jadi, setiap bank nanti kalau kita mau tarik tunai atau apa, sudah mendapatkanlah uang baru. Nah, kemudian yang kelima, ini tahap pencabutan dan penarikan. Nah, ini biasanya untuk uang-uang lama. Jadi kalau kita sudah cetak uang baru, uang lama biasanya ada pengumuman dari Bank Indonesia untuk dicabut izinnya dan tidak berlaku lagi. Maka dilakukan penarikan setelahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap pemusnahan. Nah, tahap pemusnahan ini untuk uang-uang yang sudah dicabut izin edarnya atau tidak berlaku, bisa juga untuk uang-uang yang sudah rusak, nah baik uang logam maupun uang kertas yang sudah rusak, cacat, terpotong, misalnya termakan rayap, misalnya itu masuk ke dalam tahap pemusnahan. Nah, kalau gitu kita akan bahas contoh kasus deflasi di Indonesia yang berujung mencetak uang. Nah, pada tahun 2019, negara dilanda oleh pandemi. Ini seluruh dunia ya, tapi kita akan bahas Indonesia saja. Februari 2019 itu pandemi COVID masuk ke Indonesia. Nah, mulai Juli 2019 itu tahap angka inflasi itu sudah mulai rendah, sudah mulai mengkhawatirkan. Di Juli 2019 inflasi Indonesia itu di angka 0,31%. Itu sudah rendah ya, sudah tidak masuk batas minimal 1,5%. Jadi rendah sekali dan terus berlanjut trennya sampai ke Juli 2020. Itu kita masih pandemi juga. Itu kita sudah mengalami deflasi pada saat itu. Juli 2020 itu deflasi yang sangat aneh karena pada saat Juli 2020 itu lebaran puasa itu kan, sekitar lebaran puasa yang seharusnya trennya adalah inflasi. Inflasinya agak tinggi seharusnya, karena pada saat lebaran dan puasa, seperti tren-tren yang pada umumnya, itu masyarakat lebih banyak permintaan akan barang dan jasanya banyak sebenarnya kan. Untuk bikin kue, komoditi pangan-pangan itu kan, telur, tepung untuk bikin kue, komoditi tekstil, pakaian untuk baju lebaran, seharusnya itu harga-harga naik, ya kan, umumnya kan. Tapi pada Juli 2020 pas lebaran itu kok Indonesia malah mengalami deflasi. Jadi harga barang turun. Nah, karena pandemi COVID, orang-orang tidak bisa keluar, jadi ada yang memutuskan untuk tidak bikin kue lebaran atau tidak beli baju lebaran, makanya permintaan benar-benar turun. Deflasi pada saat itu ya. Nah, pada 2020 itu yang deflasi lebaran, kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk melonggarkan PSBB. Nah, waktu itu ada PSBB. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi waktu itu kita sebutnya lockdown lah ya. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Itu untuk pandemi COVID di 2019 ke 2020. Nah, itu agak dilonggarkan itu karena sangat mengkhawatirkan kita mengalami deflasi pada saat lebaran. Sungguh aneh itu kan. Jadi setelah itu agak dilonggarkanlah PSBB, tapi ternyata juga masih belum bisa mengangkat ekonomi lebih maju lagi gitu, masih lesu ekonomi. Akhirnya pada tahun 2022, nah 2022 Agustus bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77, itu diluncurkanlah uang baru. Nah, uang baru yang bentuknya ukurannya lebih kecil daripada uang yang biasa kita pakai. Nah, itu resmi diluncurkan pada Agustus 2022. Nah, pada saat itu diluncurkannya uang baru tersebut, mencetak uang baru, harapan dari Bank Indonesia, dari Menteri Keuangan, dari pemerintah Indonesia, harapannya adalah Indonesia bisa pulih dengan cepat, bangkit lebih kuat,
dan maju menuju Indonesia maju ya. Pada saat itu harapannya adalah mencetak uang dan ulang tahun kemerdekaan RI pada saat itu. Nah, jadi pernah terjadi ya kita deflasi terus kita memutuskan untuk mencetak uang. Nah, alhamdulillah setelah itu kita memang bisa berhasil ya. Diiringi dengan mencetak uang, kemudian pelonggaran PSBB dan Indonesia bisa berhasil melawan deflasi. Nah, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Sampai berjumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.